Kali ini saya akan membahas tentang sistem informasi akuntansi. Khususnya saya mengambil tema yaitu konsep dasar dari sistem informasi akuntansi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Sri Juliana Sari Jakaria. Saya dari Universitas IPBI Medan. Mari kita simak baik-baik mengenai sistem informasi akuntansi. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian dari sistem informasi akuntansi. Saya membagi menjadi 3, yaitu sistem. Yang kedua ada sistem informasi. Yang ketiga adalah sistem informasi akuntansi. Baik, yang pertama yaitu adalah pengertian dari sistem. Sistem berasal dari bahasa Latin yaitu sistema. Merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi. Sistem menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Adapun definisi sistem menurut pendapat ahli, yaitu salah satunya menurut Mulyadi. Mulyadi berpendapat bahwa sistem adalah jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Sedangkan prosedur adalah suatu urutan kegiatan kritikal. Nah, biasanya sistem ini melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih. Tujuannya adalah menjamin penanganan yang seragam terhadap transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang. Pengertian kedua yaitu sistem informasi. Sistem informasi merupakan rangkaian informasi yang di dalamnya terdapat bagian-bagian yang berhubungan dan saling ketergantungan satu sama lain. Hubungan ini berupa hubungan arus informasi yang mewakili tingkat-tingkat sistem keorganisasian untuk mendukung informasi yang dibutuhkan. Nah, saya kali ini mengambil 2 definisi menurut pendapat ahli. Yang pertama, menurut Jefferson, konsep dasar dari sistem informasi yaitu suatu sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi serta menyediakan informasi bagi pihak tertentu dalam bentuk laporan. Kedua, menurut Elizabeth United dan Rita Irviani, sistem informasi merupakan kombinasi teratur dari orang-orang, hardware, software, jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah, menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi. Yang ketiga adalah pengertian sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi dapat kita definisikan yaitu sebagai kumpulan integrasi dari subsistem atau komponen-komponen
baik fisik maupun non-fisik. Kemudian, menurut Mulyadi, sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Tadi kita sudah memahami tentang definisi dari sistem informasi akuntansi. Selanjutnya, mari kita pahami tentang tujuan dari sistem informasi akuntansi. Yang pertama, mengolah dan menyimpan data seluruh transaksi keuangan. Yang kedua, memproses data keuangan menjadi informasi dalam pengambilan keputusan manajemen mengenai perencanaan dan pengendalian usaha. Yang ketiga, pengawasan terhadap seluruh aktivitas keuangan perusahaan. Keempat, efisiensi biaya dan waktu terhadap kinerja keuangan. Yang terakhir, penyajian data keuangan yang sistematis dan akurat dalam periode akuntansi. Selanjutnya adalah komponen yang terdapat dalam sistem informasi akuntansi. Tentu saja dalam sebuah sistem terdapat komponen-komponen penunjang agar sistem itu dapat berfungsi dengan baik. Yang pertama adalah sumber daya manusia atau manusia. Manusia di sini maksudnya adalah pelaku atau subjek yang menjalankan sistem. Yang kedua, prosedur keuangan akuntansi. Prosedur keuangan akuntansi di sini maksudnya langkah-langkah yang harus ditempuh dalam melakukan transaksi atau kegiatan. Yang ketiga, formulir data keuangan. Formulir data keuangan ini maksudnya yaitu sarana pencatatan pada saat transaksi. Yang keempat, accounting software. Tentunya dalam sebuah sistem kita memerlukan software. Contoh dari accounting software yaitu ada Mayop, ada Oracle Finance, terus ada Accurate. Nah, komponen yang terakhir yaitu adalah perangkat hardware. Perangkat hardware seperti yang kita ketahui contohnya monitor, keyboard, jaringan data, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu subsistem dalam sistem informasi akuntansi. Subsistem sistem informasi akuntansi dapat kita tarik kesimpulan yaitu sebagai suatu sistem yang memproses transaksi keuangan maupun non-keuangan. Transaksi non-keuangan inilah yang secara langsung dapat berpengaruh pada proses transaksi keuangan. Subsistem sistem informasi akuntansi atau SIA saya bagi menjadi 3 bagian penting. Yang pertama, sistem yang memproses transaksi, yaitu suatu sistem yang mendukung dalam memproses kegiatan transaksi bisnis sehari-hari. Yang kedua, sistem laporan keuangan. Sistem ini menghasilkan laporan keuangan seperti laporan laba rugi, laporan neraca, laporan kas, dan lain sebagainya. Subsistem yang ketiga adalah sistem laporan manajemen.
Sistem ini menyediakan laporan keuangan atau informasi khusus bagi pihak manajemen, di mana informasi tersebut atau laporan tersebut dapat digunakan untuk mengambil suatu keputusan. Selanjutnya, yaitu alasan diperlukannya sistem informasi akuntansi. Yang pertama, memberikan informasi yang tepat dan akurat. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produksi. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi. Keempat, meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan. Yang kelima, meningkatkan pengetahuan. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari sistem informasi akuntansi. Nah, dalam sebuah sistem, khususnya sistem informasi akuntansi ini, tentunya kita memiliki sisi kelebihan dan sisi kekurangan. Nah, sisi dari kelebihan sistem informasi akuntansi yaitu yang pertama adalah sistem informasi yang lebih transparan dan akurat. Maksudnya di sini adalah sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang digunakan untuk memproses data akuntansi sehingga menjadi sebuah laporan keuangan yang akurat dan dapat digunakan sebagai informasi bagi penggunanya. Kemudian, mari kita bahas tentang sisi kekurangannya. Sisi kekurangan dari sistem informasi akuntansi yaitu penggunaan sistem akuntansi biasanya bergantung pada user atau penggunanya, sehingga membutuhkan seorang ahli yang dapat menyusun sistem informasi akuntansi. Nah, di sini seperti yang kita sudah bahas pada saat komponen dari sistem informasi akuntansi, bahwa komponen yang paling penting adalah manusia, di mana manusia ini pelaku yang menjalankan sistem. Apabila manusia tersebut atau sumber daya manusia tersebut kurang pengetahuan tentang sistem informasi akuntansi, maka sudah dapat dipastikan akan menemukan kendala pada saat menjalankan sistem informasi akuntansi tersebut. Selanjutnya yaitu hubungan antara sistem informasi manajemen dengan sistem informasi akuntansi. Dari tadi, jika teman-teman mendengar, saya sempat menyinggung tentang manajemen dengan sistem informasi akuntansi. Nah, tentu saja ada hubungannya. Yang pertama, mengumpulkan dan menyimpan data dari semua aktivitas dan transaksi. Yang kedua, memproses data menjadi informasi yang berguna bagi manajemen. Yang ketiga, mengelompokkan data ke dalam kelompok yang sudah ditentukan. Yang keempat, mengendalikan kontrol data agar aset tetap terjaga. Yang terakhir, penghasil informasi bagi manajemen. Nah, saya simpulkan bahwa hubungan dari sistem informasi manajemen terkait dengan sistem informasi akuntansi, yaitu dalam sistem informasi manajemen, database diperoleh sebagian besar dari sistem informasi akuntansi, sehingga dalam proses pengelolaannya dapat dilakukan beberapa tindakan untuk mengatasi masalah yang berasal dari sistem informasi akuntansi. Jadi, sistem informasi manajemen dapat membantu
permasalahan sistem informasi akuntansi. Nah, jika suatu perusahaan menginginkan perencanaan ke depan dalam hal atau bidang akuntansi di perusahaan, maka dibutuhkan sistem informasi manajemen dalam pengerjaannya. Maksudnya adalah semua bagian dalam perusahaan atau sistem informasi manajemen ini juga ada kontribusi dengan sistem informasi akuntansi. Selanjutnya yaitu persamaan antara sistem informasi manajemen dengan sistem informasi akuntansi. Yang pertama, sama-sama mencari solusi atas permasalahan yang ada dalam perusahaan walaupun kontribusi sistem informasi akuntansi sedikit. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa sistem informasi manajemen itu informasinya sebagian berasal dari sistem informasi akuntansi. Jadi, jika terjadi kesalahan terhadap sistem informasi akuntansi, maka sistem informasi manajemen atau SIM akan membantu permasalahan dari SIA. Yang kedua, menggunakan perangkat komputer dalam pelaksanaannya. Nah, tentu saja komponen hardware yang digunakan adalah komputer. Selanjutnya, ada sisi persamaan, ada sisi perbedaan. Sekarang saya akan membahas tentang perbedaan dari sistem informasi manajemen dengan sistem informasi akuntansi. Yang pertama, sistem informasi akuntansi berkewajiban untuk memberikan informasi dengan lingkungan. Sedangkan sistem informasi manajemen merupakan usaha organisasi. Yang kedua, sistem informasi akuntansi hanya menangani informasi dalam hal akuntansi saja. Sedangkan sistem informasi manajemen hampir semua masalah dibahas dan dicari pemecahannya. Yang ketiga, output dari sistem informasi akuntansi yang luas. Keempat, sistem informasi akuntansi lebih berorientasi kepada data. Sedangkan sistem informasi manajemen lebih berorientasi pada informasi. Nah, setelah memahami mulai dari definisi, tujuan, alasan, hubungan antara sistem informasi manajemen, kemudian subsistem dalam sistem informasi akuntansi, selanjutnya mari kita memahami tentang kendala umum dalam mempersiapkan sistem informasi akuntansi. Nah, tentunya untuk menjalankan sebuah sistem, tentu saja kita menemukan beberapa kendala dalam proses menjalankannya. Kendala yang pertama atau kendala umum pertama yaitu sumber daya manusia yang belum siap terhadap suatu penerapan sistem dan standarisasi keuangan yang baru. Dibutuhkan waktu untuk pelatihan dan penerapannya. Maksud dari kendala ini yaitu seperti yang tadi sudah kita bahas dalam kekurangan dari sistem informasi akuntansi, bahwa sumber daya manusia ini sangat berperan sekali dalam menjalankan sistem informasi akuntansi. Jadi butuh pelatihan khusus pada saat menerapkan sistem informasi akuntansi ini. Yang kedua, dibutuhkan software accounting dan perangkat komputer yang dapat menunjang tingkat keamanan dan kerahasiaan data keuangan 100%. Jadi tentunya untuk menjalankan sebuah sistem
Sebuah perusahaan, maupun itu kecil atau besar, itu tidak akan mungkin salah memilih dalam memilih perangkat komputer, karena itu sangat berpengaruh bagi kedepannya. Jika kita asal memilih perangkat komputer, tentu saja akan berpengaruh atau resikonya misalkan salah satunya cepat rusak, sehingga data yang di dalamnya ini terancam. Gitu penjelasannya. Nah, sekian penjelasan dari konsep dasar sistem informasi akuntansi yang saya sampaikan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih.